Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ceritaku. Untuk kisah kali ini, saya akan coba melanjutkan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Tetangga Sebelah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak, kamu cium bau bangkai gak? Tanya Wanti pada Toro yang pagi itu baru saja duduk, hendak sarapan di meja makan. Iya bu, ada tikus mati. Di mana ya? Toro urung menyuap nasi, karena jadi kehilangan selera. Coba dicari dulu pak, mumpung belum berangkat. Masa seharian aku harus nyium bau bangkai begini sih? Toro bangkit, lalu mulai mengendus mencari sumber bau di seluruh sudut rumah. Namun dia tak menemukan apa yang dia cari. Sampai akhirnya hidungnya menuntun untuk melangkah keluar. Bau itu justru kuat tercium dari arah luar sana. Di depan rumah, diperhatikannya sekeliling sambil berdiri dengan hidung kembang kempis. Lalu matanya tertuju pada tong sampah yang terbalik dengan isi yang tumpah berceceran kemana-mana. Persis di depan rumah Pak Faisal. Roro langsung menduga kalau ada tikus yang mati di dalam tong itu. Dia pun mendekat, lantas coba memeriksanya dengan setangkai ranting yang kini ada dalam genggamannya. Tapi Toro tak juga menemukan apa-apa. Namun bau itu kini justru tercium dari rumah Pak Faisal. Di mana Pak? Ketemu, teriak Wanti dari depan pagar rumah. Enggak bu, tapi kayaknya baunya dari dalam sana, sahut Toro sambil menunjuk-nunjuk ke arah rumah Pak Faisal. Walah, terus gimana? Orang rumahnya ada nggak? Masa bau begini mereka tenang-tenang saja? Balas Wanti sambil melangkah mendekati suaminya. Ya mana aku tahu bu, kamu kan lihat sendiri, sudah beberapa hari ini rumahnya sepi, keluh Toro. Aduh, terus gimana pak? Masa kita diem aja? Apa nggak bisa kamu telepon Pak Faisal? Siapa tahu mereka nggak kemana-mana. Mungkin saja selama ini mereka ada di dalam rumah. Wanti kembali memberi masukan. Telepon gimana? Lah wong aku nggak punya nomornya. Sanggah Toro. Ya sudah, panggil saja. Siapa tahu orangnya mau keluar. Wanti lagi-lagi memberikan saran dengan nada setengah memaksa. Akhirnya Toro memberanikan diri berteriak memanggil di depan pintu pagar rumah Pak Faisal yang terkunci. Assalamualaikum, Pak. Pak Faisal. Namun hening, tak ada jawaban sama sekali. Toro dan Wanti saling pandang. Lalu Wanti coba ikut memanggil dengan suaranya yang cempreng, memakan telinga. Bu Mirna. Sama saja, tak ada tanda-tanda respon dari dalam sana. Membuat pasangan suami istri itu jadi tak tahu lagi harus bagaimana. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang memanggil mereka dari kejauhan. Pak Toro, Bu Wanti, lagi ngapain? Keduanya pun menoleh dan langsung melambaikan tangan ke arah Pak Samsudin yang sedang berdiri di depan pintu pagar rumahnya. Pak, sini Pak, panggil Toro sambil melambaikan tangan meminta Pak Samsudin untuk cepat mendekat. Ada apa? Kok bau begini sih?
keluh Pak Samsudin ketika dia akhirnya tiba di situ. Iya Pak, sepertinya dari dalam sana. Sudah saya panggil-panggil dari tadi, tapi nggak ada yang keluar, keluh Toro. Oh, kalau Pak Faisal mungkin nggak ada. Saya lihat beberapa malam yang lalu, dia pergi sendirian sambil bawa tas besar. Tapi waktu saya sapa, dia malah langsung buru-buru pergi, jawab Pak Samsudin. Tapi memang beberapa hari ini rumahnya sepi, Pak. Apa jangan-jangan Pak Faisal belum pulang ya? Sanggah Wanti. Coba saja panggil lagi. Mungkin mereka masih tidur, saran Pak Samsudin. Akhirnya ketiga orang itu saling bergantian memanggil-manggil. Namun tetap saja tak ada jawaban. Kini Wanti jadi khawatir. Jujur saja, dia masih ngeri mengingat betapa memprihatinkannya kondisi Bu Mirna saat terakhir kali mereka bertemu. Aduh Pak, jangan-jangan ada yang gak beres. Aku takut Bu Mirna kenapa-napa. Wanti berucap dengan wajah yang berubah jadi tegang. Iya Pak Toro, Bu Wanti benar. Ini pasti ada yang gak beres. Bau seperti ini sepertinya bukan sekedar bau bangkai tikus. Pak Samsudin coba beri pendapat. Ya tapi kita nggak bisa main masuk begitu saja. Nanti malah jadi salah paham. Apa nggak sebaiknya kita lapor Pak RT saja, kata Toro. Mereka pun saling sepakat. Akhirnya, saat itu juga mereka pergi mendatangi Pak Salamun, sang ketua RT yang rumahnya tak jauh dari situ. Di hadapan Pak Salamun, mereka langsung menceritakan tentang bau bangkai tadi, sekaligus tentang kejadian ribut-ribut antara Pak Faisal dengan istrinya yang berujung pada kekerasan, dan juga tentang perginya Pak Faisal yang disaksikan oleh Pak Samsudin beberapa malam yang lalu. Kini mereka semua sudah ada di depan pagar rumah Pak Faisal yang masih terkunci. Pak Salamun langsung meringkis sambil menutup hidungnya. Sesaat dia menimbang-nimbang, lalu akhirnya memutuskan agar nekat masuk saja. Toro dan Pak Samsudin langsung memanjat pagar. Sebentar saja keduanya sudah berdiri di depan pintu rumah yang tertutup rapat. Sejenak keduanya saling pandang, lalu Toro mencoba mengetuk pintu sambil memanggil-manggil. Pak Faisal, Bu Mirna, Feby. Namun sepi. Toro dan Pak Samsudin menoleh seolah meminta petunjuk kepada Pak Salamun yang masih berdiri di luar. Pak Salamun diam berpikir sebentar. Firasatnya mengatakan kalau ada sesuatu yang tak beres. Hingga akhirnya dia mantap ambil keputusan. Dobrak saja. Demi mendengar perintah Pak Salamun, Toro dan Pak Samsudin bersamaan menghantam daun pintu dengan bahu mereka hingga berkali-kali. Dan akhirnya, brak! Pintu rumah itu pun jebol. Aroma bau bangkai langsung menyeruak keluar dari dalam ruangan yang begitu gelap dan pengap. Toro dan Pak Samsudin spontan meringis sambil memalingkan wajah. Keduanya berkali-kali meludah demi meredam rasa mual. Toro menarik kerah bajunya hingga menutupi hidung. Pak Samsudin menggunakan satu tangannya untuk melakukan hal yang sama. Lalu keduanya melangkah hati-hati masuk ke dalam, sambil terus memanggil-manggil. Bu Mirna, Pak Faisal, ini saya Pak Toro dan Pak Samsudin. Kalian ada di mana? Kami masuk ya, teriak Toro sambil terus melangkah diiringi Pak Samsudin. Saat keduanya tiba di dekat sebuah kamar, betapa terkejutnya mereka begitu melihat ada banyak bercak darah mengering yang berceceran di lantai. Astagfirullah. Pak Samsudin spontan menghentikan langkah. Toro pun ikut berhenti. Mata keduanya lantas jelalatan memandangi ceceran darah itu, sambil coba menerka-nerka.
Pak Samsudin menunjuk-nunjuk seolah memberitahu kalau ternyata ceceran darah itu terus masuk ke dalam kamar. Sebentar keduanya saling diam. Pikiran mereka liar dengan segala kemungkinan yang berakhir buruk. Toro meraih gagang pintu kamar dan coba membukanya. Namun dia jadi kecewa saat mendapati pintunya terkunci. Rasa penasarannya kian tak tertahan, mendesak untuk segera mendapat pembuktian. Toro dan Pak Samsudin saling pandang, lalu mengangguk seolah sepakat dalam diam. Keduanya langsung menghantamkan bahu mereka demi mendobrak pintu kamar itu. Brak! Pintu pun berhasil terbuka. Mata keduanya langsung terbelalak, melihat pemandangan mengerikan yang terpampang di dalam sana. Di sebelahnya terbaring sosok Feby yang wajahnya nampak ditutupi dengan bantal. Dan di dekat ranjang ada Bu Fatimah yang tergolek kaku di lantai dengan tubuh bengkak membiru di samping kursi rodanya yang terbalik. Tanpa dikomando, Toro dan Pak Samsudin berlarian keluar demi memberitahukan kepada Pak Salamun tentang temuan mereka yang amat mengejutkan itu. Pagi itu, si isi komplek geger. Orang-orang berdatangan, lalu berkerumun di sekitar lokasi kejadian yang sudah digarisi polisi. Begitu banyak petugas yang berjaga, seolah tak mampu menahan animo masyarakat yang ingin ikut menyaksikan jasad ketiga orang itu dievakuasi. Toro, Wanti, Pak Samsudin, dan juga Pak Salamun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Hingga lepas tengah hari, keempat orang itu pun diizinkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Polisi pun langsung bergerak cepat demi melacak dan menemukan keberadaan Pak Faisal yang dicurigai sebagai biang keladinya. Sampai malam hari, di sekitar tempat kejadian masih terus didatangi orang-orang. Mereka saling bicara dan berbisik, berspekulasi tentang siapa pelakunya dan apa yang menyebabkan pembunuhan itu terjadi. Namun sejak kembali dari kantor polisi, Toro dan Wanti cuma berdiam diri di dalam rumah. Keduanya sengaja menghindar dari orang-orang yang penasaran hendak bertanya. Mereka begitu shock, kejadian ini jauh di luar dugaan mereka. Begitu juga Alia. Berkali-kali anak itu bertanya dengan polosnya, memangnya Feby kenapa? Toro dan Wanti cuma bisa menggeleng karena tak tahu bagaimana caranya menjelaskan kepada putrinya yang masih kecil itu. Pikiran Toro dan Wanti jadi tak karuan. Bagaimana tidak, sebelum semuanya terungkap, mereka sempat mengalami sejumlah peristiwa janggal. Toro sempat melihat sosok Bu Mirna yang berdiri dengan perut tersimbah darah. Dia juga melihat kursi roda Bu Fatimah yang bergerak-gerak sendiri membentur-bentur daun pintu. Begitu juga Wanti, betapa dia merinding ngeri, mengingat pernah mendengar dan melihat Feby memanggil-manggil Alia di depan rumah beberapa malam yang lalu. Juga peristiwa Alia yang merasa melihat Feby yang sedang main sendiri. Semua kejadian aneh itu membuat mereka makin tak berani keluar rumah. Alia pun dilarang main di luar demi menghindari hal yang tak diinginkan. Setelah beberapa hari, orang-orang yang mendatangi lokasi kejadian mulai berkurang. Hingga akhirnya tak ada satupun orang yang datang lagi ke tempat itu. Awalnya, Toro dan Wanti bernafas lega karena akhirnya mereka bisa kembali menemukan ketenangan. Namun semua itu seolah jadi bumerang karena suasana yang kini sunyi dan lenggang malah terasa jadi menakutkan. Kini Toro dan keluarganya benar-benar sendiri. Ditambah lagi saat mereka mengetahui kalau Pak Samsudin, satu-satunya tenaga mereka yang tersisa,
ternyata langsung pulang kampung sehari setelah kejadian pagi yang mengejutkan itu. Ya Allah, kini Toro dan Wanti harus menghadapi kenyataan kalau mereka tinggal bersebelahan dengan rumah bekas pembunuhan. Benar-benar membuat nyali amblas. Tadinya Wanti ingin pulang kampung saja, sama seperti Pak Samsudin. Namun dia tak tega bila meninggalkan suaminya sendirian yang mesti tetap bekerja. Akhirnya, Toro dan Wanti sepakat dengan satu solusi yang paling masuk akal. Mereka berniat mengontrak sebuah rumah di tempat lain. Namun ternyata mencari rumah kontrakan yang pas dan sesuai dengan projek mereka tak semudah yang dibayangkan. Jadi, selama mereka belum mendapatkan rumah kontrakan, dengan terpaksa mereka harus tetap tinggal di situ dengan resiko ketakutan, terutama saat malam hari. Sudah jam 11 malam, tapi Toro belum juga pulang. Wanti diam duduk di atas ranjang, persis di samping Alia yang sedang tertidur pulas. Wanti gelisah, harap-harap cemas menunggu suaminya pulang. Hujan gerimis yang turun sejak tadi membuat suasana makin mistis dan mencekam. Berkali-kali dia coba menelpon suaminya, namun tak tersambung. Mungkin sedang di jalan, jadi nggak bisa angkat telepon. Sebentar lagi juga pulang. Begitu pikirnya, berusaha menjinakkan kegelisahannya. Sejak kejadian itu, Toro memang berusaha untuk selalu pulang sore. Dia tak tega membiarkan anak dan istrinya sendirian sampai malam. Tapi kali ini dia tidak bisa. Temannya satu shift ada yang sakit, hingga dia harus menggantikan pekerjaannya. Hujan pun reda, tapi udara dingin masih menusuk. Wanti menghela nafas seolah ingin membuang rasa takutnya jauh-jauh. Tapi suara tetesan sisa air hujan yang berjatuhan di luar sana jadi terdengar bagai alunan musik yang aneh. Sakit mas, ampun. Astaga. Wanti tersentak saat mendengar suara wanita yang merintih memohon ampun. Suaranya timbul tenggelam di antara tetesan sisa air hujan yang berjatuhan dari tepian genteng. Dia langsung tidur meringkuk sambil memeluk Alia erat-erat. Wajahnya sengaja dia benamkan di balik bantal. Namun tetap saja telinganya masih menangkap suara rintihan itu, yang kini seolah begitu dekat. Ampun mas, ampun. Suara itu terus terulang. Wanti makin mengkeret. Pelukannya kepada Alia bertambah erat, hingga membuat anak itu jadi menggeliat. Wanti langsung mengundurkan dekapannya. Dia tak mau anaknya jadi terbangun. Assalamualaikum, Bu. Bapak pulang. Wanti cepat bangun begitu mendengar suara suaminya memanggil di luar sana. Suara yang dulu terdengar biasa saja, kini jadi suara termerdu yang begitu ia rindukan. Wanti melompat dari tempat tidur, lalu setengah berlari menuju pintu dan cepat-cepat membukanya. Betapa hatinya lega melihat suaminya yang tiba dengan jas hujan yang nampak begitu basah. Namun kegembiraan Wanti seketika pupus saat dia melihat sosok yang berdiri di luar sana. Ya Allah. Persis di tepi jalan, ada Bu Fatimah yang duduk di kursi roda bersama Bu Mirna yang berdiri di belakangnya. Wajah Bu Fatimah membiru, Bu Mirna terus menunduk. Toro yang sedang sibuk menanggalkan jas hujan, jadi heran terlihat melihat wajah istrinya yang berubah tegang. Kenapa, Bu? Wanti tak mampu menjawab. Dia cuma bisa menunjuk ke arah di mana kedua sosok menakutkan itu berada. Toro langsung menoleh, namun matanya tak menemukan apa-apa. Tapi dia yakin, istrinya pasti sedang melihat sesuatu. Ayo masuk.
Toro merangkul istrinya, lalu membawanya masuk ke dalam, meninggalkan jas hujannya yang belum sempat dia lipat. Ditutupnya pintu rapat-rapat, Toro terus merangkul istrinya dan membawanya masuk ke dalam kamar. Dilihatnya Alia yang masih tertidur pulas. "Kamu tidur aja, temani Alia. Nanti aku nyusul. Mau mandi dulu," ucap Toro dengan nada setenang mungkin, berusaha terlihat kuat di hadapan istrinya. Malam yang lain, Toro berdiam di dalam rumah sambil menonton TV. Dia sudah pulang sejak sore tadi. Istrinya sedang pergi mengaji selepas maghrib. Alia sengaja tak ikut. Anak itu kini sedang main sendirian di dalam kamarnya. Tapi tiba-tiba Alia keluar dari dalam kamar dan langsung mendekati Toro, lalu berbisik lirih dekat telinga bapaknya. "Pak, ada Feby di dalam kamar." Dek. Jantung Toro mau loncat, namun dia coba menguasai diri. Dia tak ingin putrinya jadi takut. Toro coba tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. "Masa iya?" ucap lelaki itu, berusaha terdengar biasa. Alia mengangguk, lalu meminta tolong pada bapaknya. "Ambilin boneka Alia, Pak. Alia nggak mau kalau nanti dibawa Feby." Toro terdiam, sejenak jadi ragu. Ini Alia jujur atau mengada-ngada? Namun dia tak mau mengecewakan putrinya. Akhirnya, dia melangkah menuju kamar, diikuti Alia dari belakang. Kini Toro berdiri di depan pintu. Alia sembunyi di balik kedua kaki Toro sambil mengintip. "Di mana?" Toro bertanya singkat. Alia menunjuk ke arah kolong tempat tidur. Pelan-pelan, Toro melangkah masuk meninggalkan Alia yang dia menunggu di depan pintu. Kini Toro sudah ada di samping tempat tidur. Dia kembali menoleh ke arah anaknya. Alia pun mengangguk, seolah menyampaikan kalau bapaknya ada di tempat yang benar. Toro sejenak diam, dadanya berdebar-debar, walaupun Alia belum tentu benar. Namun, ketenangan ini tetap saja melelehkan nyali. Perlahan-lahan, ia membungkuk, melonggokkan ke kolong tempat tidur. "Astaga!" Toro seketika membatu. Sekujur tubuhnya seolah jadi kaku. Ada Alia yang mengeringkuk di bawah sana sambil memeluk boneka. Lantas, anak itu berbisik lirih sambil menaruh telunjuk di depan bibirnya. "Pak, jangan kasih tahu Feby kalau Alia ngumpet di sini. Nanti boneka Alia direbut lagi," ucap sambil melirih ke arah pintu kamar. "Ya Allah!" Toro spontan menoleh ke arah pintu. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Toro bingung. Dia linglung. Lalu kembali melonggokkan ke kolong tempat tidur, di mana ada Alia yang masih meringkuk memeluk bonekanya erat-erat. Toro sadar, ada yang tak benar. Namun hatinya yakin kalau itu benar-benar Alia yang ada di kolong tempat tidur. Lalu, yang tadi siapa? Membayangkannya saja, Toro tak berani. Toro langsung meminta Alia untuk keluar. "Ayo sayang, jangan takut. Ada Bapak di sini." Alia menurut, pelan-pelan keluar dari kolong tempat tidurnya, lalu menyorongkan kedua tangannya, meminta digendong. Toro menyambut uluran tangan anaknya, lalu membawanya keluar dari dalam kamar. "Assalamualaikum, Pak Toro, Bu Wanti." "Waalaikumsalam." Toro dan Wanti menyambut serempak. Wanti segera membuka pintu dan mendapati Pak Salamon yang berdiri di depan pintu pagar. Pak RT, mari masuk Pak," ucap Wanti sambil mendekati pagar lalu membuka pintunya.
Pak Toro ada di rumah? Tanya Pak Salamun masih berdiri menunda langkah. Ada Pak, kebetulan hari ini dia libur, jawab Wanti, yang langsung mengantar Pak Salamun masuk ke dalam rumah. Pak Salamun, wah silakan duduk Pak. Tumben pagi-pagi begini sudah mampir kemari. Toro berdiri menyambut, lalu mempersilahkannya duduk. Iya Pak, saya ada berita baru. Pak Faisal sudah ketangkep, jawab Pak Salamun. Sesaat setelah duduk di hadapan Toro yang langsung tercengang mendengar kabar yang baru saja disampaikan. Yang benar Pak, gimana ceritanya? Toro bertanya begitu antusias. Kemarin, saya dapat panggilan lagi ke kantor polisi. Di sana saya dapat info kalau Pak Faisal sudah ketangkep. Rupanya, selama ini dia sembunyi di rumah keluarganya. Oh, begitu. Syukurlah, Toro berucap lega. Silahkan diminum, Pak. Wanti datang sambil membawa air minum, lalu meletakkannya di hadapan Pak Salamun. Bu, Pak Faisal sudah ketangkep, ucap Toro. Hah? Kapan? Di mana? Sahut Wanti lalu duduk dengan wajah kaget dan mata yang membesar. Pak Salamun pun kembali menceritakan kabar berita yang tadi sudah dia sampaikan kepada Toro. Terus, Pak Faisal ngaku nggak kalau dia yang bunuh? Kalau iya, apa sebabnya? Wanti memberondong Pak Salamun dengan semua pertanyaan yang selama ini membuatnya penasaran. Iya, dia ngaku, tapi motifnya itu loh, saya nggak nyangka sama sekali, jawab Pak Salamun yang membuat Toro dan Wanti jadi tambah penasaran. Memangnya apa sebabnya Pak? Tanya Wanti tak sabaran. Pak Salamun akhirnya memulai bicara. Toro dan Wanti nampak diam terus menyimak. Jadi awalnya, sejak mereka masih tinggal di Jakarta, Pak Faisal itu sejak dulu ingin punya anak satu lagi. Pengennya sih laki-laki, biar sepasang. Tapi sampai Feby besar, hasilnya belum ada. Bu Mirna belum hamil juga, padahal dia nggak KB. Lantas belum lama, kira-kira beberapa hari sebelum kejadian itu, Pak Faisal memutuskan untuk mengajak istrinya periksa ke dokter. Takut ada masalah, tapi di sana Pak Faisal justru dapat kabar yang mencengangkan. Kabar apa Pak? Wanti menyela cepat. Ternyata Pak Faisal selama ini mandul. Dia jelas heran dan langsung marah. Lalu Feby itu anak siapa? Ya Allah, serius Pak? Toro minta diyakinkan. Cerita ini meleset terlalu jauh dari dugaannya. Iya, tapi Bu Mirna selalu mengelak. Itu yang membuat Pak Faisal jadi emosi, sampai akhirnya tega menganiaya istrinya. Tapi walaupun sudah berkali-kali dipukuli, Bu Mirna tetap nggak mau ngaku. Dia malah bilang kalau hasil tesnya salah. Tapi saat Pak Faisal minta tes ulang di tempat lain, Bu Mirna selalu saja mengelak dengan berbagai macam alasan. Pak Faisal jadi gelap mata. Akhirnya khilaf menikam perut istrinya. Tapi tanpa diduga, ternyata ada Feby yang menyaksikan dan sempat menjerit ketakutan. Pak Faisal panik. Anak itu pun langsung ikut dibunuh dengan mendekap wajahnya menggunakan bantal. Sedangkan Bu Fatimah, yang dia curigai tahu tentang segalanya dari awal, dia dicekoki dengan racun serangga gila. Innalillahi, Toro dan Wanti berucap hampir bersamaan. Keduanya tak henti menggelengkan kepala. Pak Salamun benar, gila, ini benar-benar gila. Toro tertegun, rahasia besar baru saja terkuak. Pak Faisal ternyata hanya seorang suami yang kecewa karena merasa dihianati.
Sedangkan Bu Mirna, wanita yang nampak lemah itu, ternyata tak sesuci yang dia kira. Tapi hatinya jadi miris bila mengingat Feby. Betapa anak itu tak tahu apa-apa, namun harus tewas dengan cara yang begitu mengenaskan. Malang benar nasibnya. Lalu Pak Salamun kembali bicara memecah lamunan Toro. Saya ada kabar satu lagi. Kalau yang ini, kalian pasti senang. Kabar apa, Pak? Wanti menimpal, menagih jawaban cepat. Ada rumah kontrakan murah yang kosong dekat-dekat sini. Punya saudara saya. Penghuni yang lama baru saja pindah. Apa kalian minat? Jawab Pak Salamun dengan mata berbinar-binar. Mau Pak, kapan kami bisa lihat-lihat? Toro menjawab tak kalah girangnya. Kalau mau, sekarang juga bisa. Mumpung Pak Toro ada di rumah, gimana? Ayo Pak, sebentar saya ganti baju dulu, sahut Toro tersenyum sambil memandang ke arah istrinya, yang juga ikut tersenyum sumringah. Singkat cerita, akhirnya Toro dan keluarganya jadi pindah ke rumah kontrakan yang ditawarkan Pak Salamun. Sebuah rumah yang terletak di area perkampungan, tak jauh dari komplek tempat mereka tinggal. Suasananya ramai dan riuh, tapi Toro dan Wati tak keberatan. Bagaimana tidak, setelah sekian lama disiksa oleh kesunyian, keramaian jadi sebuah anugerah yang pantas mereka syukuri. Apalagi melihat Alia yang sekarang jadi punya banyak teman. Tetangganya pun ramah-ramah, membuat tempat itu bagaikan surga kecil bagi mereka. Setelah sekian lama, rumah Pak Faisal masih tetap kosong. Tapi bukan rumah itu saja, seluruh rumah yang ada di deretannya juga, bahkan beberapa kini berhiaskan tulisan dijual, termasuk rumah Pak Toro. Konon katanya sering terdengar suara rintihan dan tangisan wanita yang memohon ampun dari rumah Pak Faisal. Entah benar atau hanya bulanan saja, tak ada yang berani memastikan. Sesekali Toro menengok rumahnya untuk sekadar membersihkan. Sudah pasti saat siang hari, itu pun dia tak berani berlama-lama. Toro masih berharap rumahnya cepat laku, walaupun dia agak pesimis. Tapi mau bagaimana lagi, berita tentang kejadian itu dengan segala bumbu tambahannya telah membuat komplek perumahannya kini memiliki citra yang buruk. Tapi siapa tahu, mungkin saja ada orang yang nekat mau membeli rumahnya karena tergiur dengan harga murah yang sengaja Toro tawarkan. Atau mungkin ada orang yang bernyali super hingga tak keberatan hidup berdampingan dengan rumah horor itu, beserta segala kengeriannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya.